Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhib Ziki Al Hasan dengan NIM 21110050020013. Saat ini akan menjelaskan tentang kemiskinan dan ketimpangan di dalam pembangunan, di mana kemiskinan sendiri adalah merupakan sebuah situasi di mana yang bersangkutan itu dalam keadaan yang tidak berdaya, dan di mana yang bersangkutan itu tidak berkehendak terhadap situasi ataupun kemiskinan yang dideritanya sendiri. Yang mana kemiskinan sendiri ditandai dengan yang pertama adalah rendahnya pendidikan, yang kedua adalah produktivitas kerja yang rendah, yang ketiga yaitu adalah pendapatan yang minim, yang keempat yaitu adalah kesehatan dan gizi yang kurang, dan yang terakhir yaitu adalah kesejahteraan yang sangat kurang, yang mana itu merupakan sebuah ciri-ciri ataupun tanda di dalam kemiskinan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ketimpangan di dalam pembangunan sendiri, yaitu ketimpangan sendiri merupakan buah dari adanya pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah ataupun suatu negara, yang mana berfokus kepada aspek ekonomi sendiri. Akan tetapi ada beberapa aspek ekonomi yang dilupakan, seperti pemerataan dan juga kemiskinan di dalam pembangunannya sendiri, di mana teori ketimpangan sendiri muncul pada neoklasik sendiri. Pada teori neoklasik, yang mana biasanya terjadi kepada proses awal pembangunan suatu negara, yang mana di dalam suatu negara, awal proses suatu negara akan yang terjadi namanya kurangnya kesetaraan ataupun pemerataan pembangunan, hingga bisa mencapai puncaknya nanti. Akan teratasi bila mana pembangunan itu dilakukan secara merata dan adil, sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan di dalam suatu daerah tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pembiayaan pembangunan di dalam suatu negara ataupun suatu daerah, di mana yang pertama kita akan membahas tentang yang konvensional terlebih dahulu, di mana yang konvensional kita menyediakan dua fase ataupun dua lingkungan yang akan membiayai, seperti di dalam negeri ataupun di luar negeri, seperti itu. Kalau di dalam negeri sendiri kita ada tiga sistem untuk pembiayaannya sendiri. Yang pertama adalah APBN. APBN yang mana berasal dari kas negara sendiri. Kas negara bisa berupa dari pajak, bea cukai, dan lain-lain. Banyak sekali sistem dari APBN sendiri, pembiayaan APBN, yang mana difokuskan untuk pembiayaan pembangunan sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah APBD. APBD yang berasal dari kas daerah sendiri. Kas daerah bisa berupa dari pariwisata dan lain-lain, ataupun kas turunan yang berasal dari APBN sendiri, tapi yang diturunkan kepada daerah, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah pinjaman dari lembaga keuangan ataupun bank, dimana kita bisa nantinya untuk membiayai suatu pembangunan, kita bisa meminjam kepada bank seperti Bank Mandiri ataupun bank-bank BUMN ataupun bank BCA nantinya, yang akan membiayai pembangunan dari tersebut, pembangunan supaya teratasi itu dalam pembiayaannya. Selanjutnya kita akan beralih ke pembiayaan dari luar negeri sendiri. Yang pertama bisa melalui pinjaman luar negeri tentunya. Pinjaman luar negeri, contoh kita bisa pinjam ke Bank Dunia atau World Bank sendiri. Terus ada IMF biasanya untuk mendanai, seperti kemarin itu ada di Sri Lanka kalau nggak salah. Mereka itu meminta bantuan keuangan ke IMF, akan tetapi biasanya kalau nggak ke World Bank ataupun IMF akan berdampak sangat besar biasanya, ataupun pinjamannya sangat besar, seperti itu. Berbeda
dengan yang saat ini Indonesia biasanya pinjam, yaitu kepada negara Cina, yang mana mereka itu tidak memberikan bunga yang sangat besar, berbeda dengan IMF dan juga World Bank seperti itu. Selanjutnya ada melalui kerjasama antara negara-negara ataupun dengan perusahaan-perusahaan luar negeri, biasanya menggunakan kata-kata tertentu. Semisal kemarin ada proyek kereta cepat bus Jakarta Bandung seperti itu, yang mana itu kerjasama dari pemerintah Indonesia dan juga Cina, seperti dengan menggunakan kata-kata tertentu, seperti kata-kata nantinya akan bertukar teknologi dan lain-lain. Selanjutnya kita akan beralih ke sumber pendanaan atau sumber pembiayaan syariah sendiri, yang mana yang pertama kita akan menuju ke zakat. Zakat, seperti kita tahu, zakat bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan, di mana digunakan untuk pembiayaan pembangunan sendiri, baik di daerah ataupun negara. Selanjutnya ada wakaf. Wakaf juga bisa menjadi sumber pembiayaan daerah, di mana wakaf sendiri banyak ragamnya, seperti wakaf uang, wakaf saham pun ada sekarang, ataupun wakaf yang berbentuk aset seperti tanah dan lain-lain. Dan juga ada sukuk. Sukuk juga bisa menjadi, sukuk merupakan salah satu surat berharga ya, yang mana bisa digunakan untuk pembangunan pembiayaan atau pembiayaan pembangunan seperti itu. Selanjutnya adalah surat berharga syariah negara, biasanya dikeluarkan oleh negara sendiri, dan itu merupakan salah satu bentuk surat berharga yang nantinya dikeluarkan bisa untuk membiayai suatu pembangunan di daerah. Baiklah, sekian dari saya untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you and next time.